Dalam pertemuan kita kali ini, saya, Opa Acim, ingin mengajak pemirsa untuk melihat dari dekat bagaimana proses permohonan, pengesahan, pengajuan dari sebuah balai latihan kerja komunitas yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, tepatnya di Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan, bahkan lebih tepat lagi di Subdirektorat Sarana dan Prasarana. Bagaimana mereka memeriksa, memverifikasi semua permohonan untuk menyetujui pembangunan satu BLK komunitas. Mari kita ke gedung Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Kafling 51, Jakarta Selatan. Ini gedung Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan dari sinilah Anda bisa melihat bagaimana kebijakan pemerintah di sektor ketenagakerjaan disiapkan, baik itu berupa regulasi maupun persyaratan-persyaratan ketenagakerjaan yang lainnya. Bahkan bagaimana juga membantu masyarakat dalam proses pelatihan mereka. Kita ikuti perkembangan atau laporan selanjutnya dari lantai 6. Dan sebagaimana kita tahu bersama bahwa balai latihan kerja komunitas itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan dari tahun 2019, 2018, 2019 dan 2020 sudah banyak sekali balai latihan kerja komunitas yang didirikan oleh kalangan masyarakat dengan bantuan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Direktorat Lembaga dan Pelatihan. Anda masih bersama kami ya, bersama saya Pak Acim. Kali ini saya bersama siapa Ade? Sarah Pak. Dengan Sarah yang akan menjelaskan bagaimana satu permohonan atau satu proposal disetujui oleh tim yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan untuk pembangunan satu BLK komunitas. Silakan Sarah. Jadi kan alurnya itu mereka akan mengajukan proposal. Setelah mengajukan proposal ke alamat sini, ke direktorat ini, direktorat pembinaan atas, kemudian surat itu didisposisi dari Kepegawaian dan Umum masuk ke kita. Setelah kita terima, masuk ke sarana prasarana, terus kita nilai nih Pak, ini contoh form penilaiannya. Contoh form penilaiannya, di sini ada 19 poin yang harus ada di dalam proposal ini. Nah kalau misalnya ada, kalau misalnya tidak ada, dicentang tidak ada gitu. Intinya gitu aja. Nah setelah nanti mereka
ngasih proposal, mereka akan menunggu sampai nanti dihubungi untuk diundang acara MOU. Kalau misalnya sudah oke dan nanti ada proses verifikasi lahan, setelah verifikasi lahan nunggu dihubungi gitu aja sih Pak. Oke. Nah, demikianlah tadi penjelasan dari Sarah bagaimana suatu proses dari suatu proposal yang diajukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk pembangunan balai latihan kerja komunitas. Baiklah pemirsa, kita sudah mendengar penjelasan tentang bagaimana persetujuan dari suatu proposal tentang pembangunan balai latihan kerja komunitas di daerah yang diajukan ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia oleh institusi kemasyarakatan. Namun rasanya belum pas kalau kita belum mendengar langsung dari Kasubdit atau Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Adi Nugroho, karena beliau juga salah satu di antara sekian banyak bidang yang melahirkan program Balai Latihan Kerja Komunitas ini. Ya, kendala di lapangan sih ya paling jangan sampai ada, pertama kita ini dibangun secara swakelola, jadi tidak boleh ada pihak-pihak lain yang menunggangi lah bahasa saya kan gitu. Kemudian juga ini kondisi dibangun dengan sesuai kondisi nyatanya Pak, jadi sesuai dengan kondisi apa adanya dan minimal dibangun sesuai juknis kan gitu. Ya, kemudian yang kita tekankan adalah memang di dalam beberapa hal ada sebenarnya lokasi-lokasi yang butuh dana yang sebenarnya duit 500 juta itu kurang Pak. Memang kita juga memahami kendala itu. Namun demikian sesuai dengan keterbatasan dana, ya kami mohon memaklumi. Jadi bahasanya ya subsidi lah, sering subsidi lah kan gitu bahasanya. Tapi kalau peralatan dan pelatihan instruktur dan mungkin masuk dana pelatihan kami bantu semua itu. Tidak ada masalah kalau itu sih. Kemudian kendala di lapangan ya paling kami mengharapkan ya paling kepada seluruh penerima bantuan itu agar prinsipnya ini bukan membangun Pak. Kita tuh nggak fokus dengan bangunannya sebenarnya, tapi outcome-nya adalah orang yang akan dilatih di gedung ini, orang yang akan dilatih di gedung ini itu, orang yang akan dilatih di gedung ini itu sebenarnya kan masyarakat sekitar. Jadi ya lembaga-lembaga ini penerima bantuan ini diharapkan konsisten ke depannya untuk, karena awal tujuannya memperluas kesempatan pelatihan kerja,
Karena memperluas kesempatannya berarti otomatis manusia atau masyarakat yang ada di situ tuh dapat kita gapai selain BLK UPTD kita maupun BLK yang milik pemerintah pusat. Karena bisa aja mereka kan belajar semuanya dengan ibarat kata waktu mereka juga banyak lah untuk berlatih di BLK komunitas ini. BLK komunitas itu hanya butuh waktu 4 bulan. 4 bulan itu sudah termasuk pengadaan alatnya nanti. Jadi saat, dan itu sudah termasuk pelatihan, jadi saat mereka start selesai, ya kan, itu pelatihan bisa langsung dimulai. Gitu Pak. Minimal mereka punya skill dasar dulu. Nanti kalau mereka mau upgrade, dia bisa langsungkan di UPTD atau di UPTP setempat. Yang penting kita dari masyarakat kita ini, sebenarnya pemerintah itu sudah turun tangan, sudah sampai di semua pelosok daerah. Dan ini dibangun bukan dari pengadaan barang dan jasa. Jadi ini langsung di masyarakat. Uangnya dilaksanakan oleh masyarakat dan masyarakat sendiri yang bertanggung jawab atas uang tersebut. Bertanggung jawab atas uang tersebut. Bertanggung jawab atas uang tersebut. Tapi kami juga mengawasi Pak. Kami mengawasi kan 4 kali datang kan. Kami jalan progres 20, progres 50, progres 75, progres 100. Itu kami juga tetap jalani sampai kita report. Kalau memang ada SPJ yang kira-kira kami lihat, oh ini tidak bisa di SPJ kan, kami sampaikan ini tidak bisa di SPJ kan. Atau contoh ada yang misalnya contoh ini molen di sana sempat 4 bulan, ini 4 bulan nggak wajar. Ini jadinya berapa? Ternyata memang ya nggak wajar itu ternyata memang benar wajar atau memang benar-benar kami tolak SPJ ini. Dan kalau memang terjadi sisa dana itu harus dikembalikan ke kas negara sih. Dan itu memang semua masyarakat itu yang langsung membangun, jadi bahasa gotong royong lah. Jadi kenapa bentuknya adalah perjanjian kerjasama? Karena kita memberikan uang, mereka yang ngebangun, menyediakan tanah, menyediakan instruktur, kami sediakan peralatan, kami sediakan dana, mereka yang melaksanakan langsung di masyarakat, tidak harus melalui pemerintah turut campur tangan dalam kegiatannya gitu. Karena ini bukan sekedar bantuan Pak, ini dia berkomitmen melaksanakan pelatihan kerja bagi masyarakat, itu yang sebenarnya kami nilai. Kalau nggak, maaf aja kalau tidak berkomitmen, buat apa kami bantuan? Buat apa bangunan itu juga buat apa? Mau jadi kandang ayam, ya kan? Makanya kami berusaha memandirikan mereka, mungkin dengan dana desa, salah satu kolaborasinya, atau melalui dana-dana CSR, atau melalui dana-dana segala macam, sehingga itu bisa langsung implementasikan langsung di masyarakat melalui BLK komunitas, di mana ini adalah di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan, gitu Pak.